Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali kami berdua hadir kembali di hadapan Anda. Tentunya sejumlah informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan kali ini bersama saya Jauhar Manikam dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menerima bantuan dari Kerukunan Ikatan Keluarga Masyarakat Parepare, Jakarta berupa alat pelindung diri untuk tenaga medis sebanyak 100 pieces. Bantuan ini diserahkan langsung perwakilan IKMP Andi Lukman. Sejumlah asosiasi, kerukunan maupun organisasi kemasyarakatan terus menunjukkan kepedulian dalam membantu pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Parepare. Usai menerima bantuan CSR dari Bangsul Selbar Kota Parepare, tim gugus tugas percepatan penanganan virus corona kembali menerima bantuan berupa alat pelindung diri atau APD dari Kerukunan Ikatan Keluarga Masyarakat Parepare, Jakarta dan sekitarnya atau IKMP+. Bantuan ini berupa APD sebanyak 100 pieces dan diterima oleh Asisten 3 Haryanto Estos MM, disaksikan Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI di Posko Terpadu Penanganan Percepatan COVID-19 di Gedung Baruga Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota pada Jumat 24 April 2020. Dan yang kedua ini kita laksanakan penerimaan bantuan berupa 100 lembar, 100 piece alat pelindung diri dari Bapak Ibu yang tergabung dan yang naun jauh sana tempat tinggalnya di Jakarta, yang tergabung dalam Ikatan Keluarga dan Masyarakat Parepare di Jakarta Plus. Ada Depok, ada Bekasi, Tangerang, dan lain sebagainya. Sementara perwakilan IKMP Jakarta Andi Lukman mengatakan bantuan ini sebagai bentuk perhatian dari Ikatan Warga Masyarakat Kota Parepare yang berada di Jakarta dan sekitarnya dalam membantu pemerintah kota dalam menanggulangi COVID-19 di Kota Parepare. Inilah adalah bentuk keperhatian dan perhatian daripada masyarakat Parepare yang ada di Jakarta yang tergabung dalam Ikatan Kerukunan Masyarakat Parepare dan Jakarta dan sekitarnya. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Dalam rangka mendukung percepatan penanganan COVID-19, Bangsul Selbar Cabang Parepare memberikan bantuan berupa CSR sebesar 100 juta rupiah kepada pemerintah Kota Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Bangsul Selbar Cabang Parepare menyerahkan bantuan berupa Corporate Social Responsibility atau CSR sebesar 100 juta rupiah dalam penanganan pandemi COVID-19 kepada pemerintah Kota Parepare yang diterima langsung Asisten 1 Pemerintahan Setdako Parepare Haja Siti Aminah Amin di Posko Terpadu Penanganan Percepatan COVID-19 di Gedung Baruga Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota pada Jumat 24 April 2020. Kepala Cabang Bangsul Selbar Kota Parepare, Damis M. Hamid mengatakan, sumbangan dana dari CSR Bangsul Selbar sebesar 100 juta rupiah telah diserahkan dan dimasukkan dalam rekening gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat. Sumbangan dari dana CSR Bangsul Selbar untuk penanggulangan COVID-19 ke pemerintah Kota Parepare
sebesar 100 juta. Alhamdulillah telah kami serahkan dan kami telah masukkan ke rekening gugus tugas penanggulangan COVID-19. Sementara itu, Asisten 3 Administrasi Umum Setdako Parepare Haryanto Esos MM sangat mengapresiasi bantuan CSR dari Bank Sulselbar Parepare dan pihaknya tetap menerima bantuan dari pihak manapun dalam penanggulangan COVID-19 khususnya di Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare khususnya tim gugus penanganan pencegahan COVID-19 sangat berterima kasih kepada pimpinan cabang Bank Sulselbar Parepare maupun direksi di Makassar atas bantuan CSR ini yang tentunya sangat membantu untuk dalam rangka pencegahan penanganan COVID-19. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pandemi coronavirus juga berdampak pada roda perekonomian. Lapangan kerja semakin sempit, pendapatan masyarakat semakin sulit, utamanya bagi para pengayuh becak. Di tengah wabah virus corona, berbagai upaya dilakukan untuk saling membantu antar sesama, khususnya bagi mereka yang perekonomiannya terdampak akibat pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan sejumlah warga Kota Parepare yang tergabung dalam komunitas sepeda lipat Parepare, membagikan paket sembako kepada warga terdampak pandemi virus corona, khususnya para tukang becak yang mereka jumpai di jalan. Aksi peduli dari komunitas sepeda ini merupakan wujud kepedulian komunitas terhadap bencana wabah virus corona yang berdampak pada perekonomian beberapa kalangan yang harus berjuang untuk mencari nafkah bagi keluarga. Dengan rasa empati, komunitas ini bahu-membahu membagikan sembako gratis yang mana sebelumnya dikumpulkan dari hasil swadaya donasi oleh para anggota komunitas. Dalam rangka membagikan sembako pada kaum kita, jadi untuk meringankan beban mereka, maka dari ini kami membagikan berupa sembako kepada masyarakat yang sangat membutuhkan untuk menanggulangi menghadapi virus corona yang merebak saat ini. Nah Pak Ji, ini sembakonya ini dari hasil dari teman-teman. Swadaya ya? Swadaya teman-teman. Dengan bantuan ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban perekonomian bagi yang terdampak wabah virus corona dan tentunya makin banyak komunitas di luar sana yang bisa berbuat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Stunting mengancam anak-anak Indonesia. Stunting adalah kekurangan gizi kronis pada balita yang ditandai kondisi badan lebih pendek dari standar panjang atau tinggi seumurnya. Lebih dari 1/3 atau 9 juta balita Indonesia mengalami stunting. Balita stunting mudah sakit, perkembangan otaknya terhambat. Kelak di sekolah, dia sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting berpenghasilan 20% lebih kecil dibanding dengan anak tumbuh optimal. Kerugian ekonomi negara akibat stunting mencapai 3% dari produk domestik bruto, atau sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Salah satu penyebab utama balita stunting adalah anak sering terkena diare yang disebabkan perilaku buruk buang air besar sembarangan dan sulitnya air bersih. Akibatnya, gizi anak terkuras. Selain itu, gizi yang tersisa habis terpakai melawan penyakit. Ususnya pun sulit mencerna asupan gizi. Lebih dari 51 juta orang Indonesia masih buang air besar sembarangan. 13% rumah tangga Indonesia masih menggunakan air yang tidak layak. Pemerintah harus tingkatkan kesehatan lingkungan dengan berinvestasi di program sanitasi total berbasis masyarakat. Agar semua rumah tangga memiliki jamban sehat dan akses air bersih, pemerintah juga harus bekerja sama dengan semua pihak dalam menyadarkan masyarakat mencuci tangan dengan sabun yang bisa menurunkan angka diare sampai setengahnya. Selain itu, peningkatan gizi untuk 1000 hari pertama kehidupan perlu dilakukan. Ini semua bisa membantu turunkan angka stunting. Jika angka stunting turun, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Investasi untuk mencegah stunting menjanjikan keuntungan 48 kali lipat. Artinya, jika kita berinvestasi 100 juta saja, keuntungannya bisa mencapai 4,8 miliar.
Jadikan daerah Anda yang pertama bebas stunting. Semua ada di tangan Anda. Pemirsa, untuk membantu pemerintah dalam melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19, Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Parepare menggelar gerakan 1000 masker dengan membagikan ratusan masker ke semua puskesmas yang ada di Kota Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Sebagai bentuk kepedulian terhadap upaya penanganan virus corona, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Parepare melaksanakan gerakan 1000 masker dengan membagikan ratusan masker ke semua puskesmas yang ada di Kota Parepare. Gerakan ini dimulai sejak Kamis 23 April 2020 dan dilanjutkan pada Jumat 24 April 2020. Ketua PGRI Kota Parepare Anas Aziz mengatakan gerakan 1000 masker ini dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona di Kota Parepare. Perlu saya sampaikan bahwa penyerahan masker yang diserahkan oleh teman-teman guru, baik pengurus ranting maupun pengurus cabang dan pengurus kota, itu untuk membantu pemerintah kota di dalam mencegah penyebaran virus corona COVID-19. Kami berharap agar bantuan ini dapat dimanfaatkan oleh puskesmas dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketua Satgas Peduli COVID-19 PGRI Parepare Hizbullah berharap gerakan 1000 masker yang dilakukan PGRI Kota Parepare ini mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona. Ribuan masker yang dibagikan tersebut berasal dari sumbangan para guru serta pengurus PGRI tingkat kota hingga pengurus ranting. Anas berharap aksi membagikan masker ini bisa membantu meringankan beban pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat dari penularan virus corona. Andi TV Peduli mengabarkan. Pengeroyokan yang dilakukan satu keluarga hingga mengakibatkan tewasnya korban kini masuk pada episode rekonstruksi. Sebanyak 21 adegan akan diperagakan para pelaku. Untuk mencari kesesuaian keterangan tersangka dan saksi-saksi dengan fakta-fakta yang ada di tempat kejadian perkara, Polres Parepare menggelar rekonstruksi terkait kasus pengeroyokan yang berakhir tewasnya seorang pria Parubaya yang terjadi beberapa waktu lalu. Sebelumnya diberitakan bahwa seorang pria tewas usai dikeroyok oleh warga di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, yang mana pelaku pengeroyokan merupakan satu keluarga di antaranya ayah dan ketiga anaknya. Polisi kini menahan para pelaku pembunuhan tersebut, namun untuk mendalami kasus dan motif, polisi melakukan rekonstruksi dengan memanggil beberapa orang saksi. Rekonstruksi dilakukan sebanyak 21 adegan dengan melibatkan pelaku, saksi mata, serta korban yang diperankan oleh polisi. Erwin TV Peduli mengabarkan. Sebanyak 1.962 penerima insentif yang tersebar di 22 kelurahan Kota Parepare diserahkan dan disaksikan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH melalui video konferensi. Berikut informasinya untuk Anda.
Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyaksikan penyerahan insentif secara simbolis yang digelar serentak di 22 kelurahan yang ada di Kota Parepare pada Kamis kemarin melalui video conference. Layaknya kegiatan seremoni pada umumnya, kegiatan melalui video conference dipandu oleh MC dan diawali dengan pembacaan doa. Dalam laporan yang dibacakan perwakilan camat yang diwakili Camat Soreang, Dede Hari Rustaman menyebutkan total penerima insentif yang terdiri dari Ketua RT, RW, Imam Masjid, Imam Kelurahan, Pegawai Sara, Babin Kamtibmas, dan Babinsa yang tersebar di 22 kelurahan, yakni sebanyak 1.962 penerima insentif. Penyerahan dilakukan secara simbolis dan akan diberikan secara langsung kepada penerima dengan menerapkan pembagian secara shift dengan pola social distancing. Dr. HM Taufan Pawe SHMH berharap kepada para ketua RT dan RW agar dapat mengedukasi warganya dalam kebijakan menghindari perkumpulan. Sangat mudah. Ilmu juga lah yang mengajarkan tentang social distancing. Kita dilarang berkumpul, melaksanakan acara-acara. Karena dengan social distancing ini diyakini menjadi bom waktu penularan virus corona ini secara dahsyat. Itulah sebabnya saya ingin sampaikan kepada RW RTU, kepada imam kelurahan dan imam masjid, pegawai Sara, kita tidak melarang melaksanakan salat Jumat. Kita tidak melarang pelaksanaan salat tarawih, karena kata melarang itu ekstrim sifatnya. Tapi yang ada social distancing, dilarang berkumpul, dilarang berkumpul. Saya tidak mau mengatakan dilarang salat Jumat, dilarang tarawih, tapi dilarang berkumpul. Itulah bahasa yang bijaksana. Inilah perlunya RW RT memahami sekali kondisi ini. Kita mudah dipelintir, kita bisa kena kick balik kalau ada pelarangan beribadah. Yang dilarang adalah berkumpul. Karena dilarang berkumpul, maka pelaksanaan ibadah yang biasa dilakukan berjamaah dilakukan secara individu. Selain perwakilan Ketua RT, RW, Imam Masjid, Imam Kelurahan, Pegawai Sara, Babinsa, dan Babin Kamtibmas, video konferensi tersebut juga diikuti 22 lurah, 4 orang camat, dan sejumlah kepala OPD dan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara Ketua Pengadilan Negeri Parepare Haji Samsidar Nawawi SHMH melantik dan mengambil sumpah jabatan 3 hakim baru. Prosesi ini dilakukan tetap menyesuaikan dengan protokol COVID-19. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pengadilan Negeri Parepare kelas 2 baru-baru ini menggelar sidang luar biasa pelantikan sumpah jabatan dan pelantikan hakim Pengadilan Negeri Parepare pada Kamis kemarin. Sebanyak 3 orang hakim baru dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, di antaranya Restu Permadi SH, Risang Aji Pradana SH, dan Rini Aryani Said SH. Ketua Pengadilan Negeri Parepare kelas 2 Samsidar Nawawi SHMH mengungkapkan selama ini pihaknya memang kekurangan hakim. Namun dengan adanya penambahan hakim di Pengadilan Negeri Parepare yang saat ini berjumlah 8 orang, maka ke depan sidang di Pengadilan Negeri Parepare sudah bisa 2 majelis dan tentunya akan mempercepat proses-proses penanganan perkara di Pengadilan Negeri Parepare. Samsidar Nawawi SHMH juga berharap kepada 3 hakim yang baru dilantik agar dapat menjadi hakim yang baik dan amanah, serta bekerja sebagai hakim yang dapat memberikan keadilan kepada masyarakat. Ya, Alhamdulillah, ini hari ini sudah terlaksana pelantikan hakim. Alhamdulillah Pengadilan Negeri Parepare mendapatkan 3 hakim yang kemarin-kemarin kami memang sangat kekurangan hakim, dan Alhamdulillah Mahkamah Agung sudah mengapresiasi kami untuk menambahkan hakim di Pengadilan Negeri Parepare ini. Jadi sekarang berjumlah 3 ditambah, sebelumnya ada saya berwakil, Pak Kris, Pak Bu Bonita, sama Pak Dek, berarti sudah 8 orang hakim. Alhamdulillah sudah sangat
Jadi sudah nanti bisa 2 tempat. Sudah bisa, ini bisa 2 majelis. 2 majelis. Makanya semoga ini adik-adik hakim yang baru dilantik bisa menjadi hakim yang baik, yang amanah, yang lebih mengejar kepentingan akhirat daripada duniawi. Jadi ini memang jabatan yang sangat berat. Satu-satunya jabatan yang memakai nama Tuhan sebagai wakil Tuhan adalah hakim. Jadi saya mempunyai harapan besar kepada adik-adik ini. Mari kita sama-sama bekerja sebagai hakim yang baik, memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Parepare. Sekedar informasi, kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dilakukan sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19, berupa pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker dan sarung tangan, serta pembatasan tamu undangan yang hadir. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Untuk memutus penyebaran COVID-19, Lurah beserta TPPKK Ujung Lare terus mengedukasi masyarakat dan mendatangi rumah warga sambil membagikan masker. Berikut informasinya untuk Anda. Tim penggerak PKK Kota Parepare terus-menerus mengedukasi masyarakat terkait upaya dalam membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus corona. Seperti yang baru-baru ini dilaksanakan tim penggerak PKK Kelurahan Ujung Lare yang diketuai Nur Hairana bersama dengan pihak Kelurahan TP PKK Ujung Lare mendatangi pemukiman warga guna membagikan masker kepada anak-anak serta mengedukasi masyarakat dalam meracik hand sanitizer secara alami dan mandiri. Tidak hanya itu, masyarakat Ujung Lare juga diedukasi menciptakan wastafel menggunakan limbah, di mana penggunaannya sudah tidak menggunakan tangan. Hal ini merupakan salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona, khususnya mengurangi kontak menggunakan tangan secara langsung. Selain melakukan edukasi secara langsung seperti sosialisasi menggunakan mobil yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, masyarakat sekitar juga diberikan informasi terkait virus corona dengan hadirnya mural yang berada di dekat dengan tempat tinggal warga. Lurah Ujung Lare Muhammad Syuryanzah ST menambahkan, selain membagikan informasi hidup sehat, pihaknya dan TPPKK Ujung Lare bekerja sama dengan LKM Usaha Bersama membagikan ratusan sembako serta buku zikir kepada masyarakat. Dengan harapan, masyarakat yang tetap tinggal di rumah bisa memanfaatkan momen dengan berdoa dan berzikir, apalagi di momen bulan Ramadan seperti saat ini. Hal yang sama juga diungkapkan Koordinator LKM Usaha Bersama, Daniar Damis. Di samping itu juga kami juga bekerja sama dengan kelurahan dan mereka mensosialisasikan tentang bagaimana menjaga kebersihan agar supaya kita tidak terpapar oleh virus COVID-19 ini. Tidak cukup sampai di situ, pihak kelurahan dan PKK Ujung Lare selama lockdown akan terus melakukan pemantauan terhadap masyarakat dan membagikan masker serta buku zikir. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Dan berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugiarto. Dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.